Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. حكيم فقال ربك تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat yang tidak mampu kita hitung dengan angka-angka. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam mengatakan, ya Allah, banyak sekali nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku. Bagaimana aku hendak mensyukuri nikmat-Mu? Allah mengatakan, ya Musa uzkurni wala tansani. Wahai Musa, sebutlah namaku, jangan engkau melupakan aku. Fa in dzakartani faqad syakartani. Ketika kau sebut namaku, itulah namanya engkau syukur akan nikmatku. Wa in nasitani, kalau engkau lupa akan namaku, faqad kafartani. Itu maknanya engkau kufur akan nikmatku. Maka oleh karena itu dalam setiap hal dan keadaan janganlah kita melupakan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yabda bi bismillah fa huwa qata'. Setiap perbuatan yang baik yang bersahaja tidak dimulai dengan nama Allah, maka terputuslah rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa kecilnya, tentu kita akan ingat sebuah nama, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jemaah yang dirahmati Allah, di suatu hari nanti Halimatus Sa'diyah ini datang setelah Ghazwatu Tabuk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil selendangnya, mengambil ridaknya, membukakannya. Kemudian Halimatus Sa'diyah dipersilakan duduk di atas selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya, siapa itu? Siapa itu orang yang begitu mulia, yang Nabi membukakan ridaknya, yang Nabi mempersilakan duduk di atas ridaknya itu? Maka mereka mengatakan, itulah yang Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Nabi, ibu susuannya. Begitulah Nabi memuliakan ibunya, memuliakan ibu susuannya, sehingga ridaknya, selendangnya beliau bukakan, mempersilakan duduk di atas selendangnya itu. Maka oleh karena itu, orang yang mulia adalah orang yang pandai memuliakan. Orang yang terhormat adalah orang yang pandai menghormati. Orang yang berharga adalah orang yang pandai menghargai. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam, siapapun di hadapan beliau, beliau sangat pandai menghormati dan menghargai. Sehingga ada hadis yang menyebutkan, idza marra 'ala as-subyani fasallama 'alaihi. Kalau Nabi lewat di hadapan anak-anak, beliaulah yang memberikan salam kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bicara tentang hidup Nabi, tentang Halimatus Sa'diyah, berbicara tentang bagaimana hayatun Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seluruhnya adalah mengandung kebaikan, yang seluruhnya mengandung keberkahan. Jadi bukan hanya banyak nikmat dunia ini, tapi yang lebih penting itu adalah mengandung keberkahan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kisahkan tentang Halimatus Sa'diyah,
adalah beliau dari Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad, kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama beliau adalah Halimah binti Abi Dza'ub. Ya, binti Abi Dza'ub, yang nama ayahnya adalah Abdullah bin Al-Haris bin Asy-Syahnah bin Jabir, dan seterusnya. Kemudian suami beliau adalah tentu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rafa'ah bin Malan bin Nasirah, dan seterusnya. Panjang nasabnya. Jadi oleh karena itu orang yang baik, orang yang juga tidak lupa kepada ayahnya, kakeknya disambungkan satu rahim. Jemaah rahmatullah, disebutkan dalam kisah pada waktu itu ada 10 perempuan dari Bani Sa'ad yang mereka meninggalkan kampungnya pergi ke kota Mekah untuk mendapatkan anak-anak susuan. Maka kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutlah setelahnya ikutlah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, dan beliau tentu punya anak bayi juga. Kata beliau, walakinna kunna narju al-ghaitha wal farja. Artinya bahwa ketika beliau datang itu, beliau tidak banyak ada asinya, sedikit asinya. Tapi beliau katakan, kami sangat mengharapkan bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah, unta yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah bukanlah unta seperti 10 perempuan yang lain yang bagus, jalannya indah, tapi dikatakan dha'fa wa ajfa. Jadi unta ini unta yang lemah, unta yang kurus, berjalan dari Bani Sa'ad menuju ke Mekkah Al-Mukarramah. Jadi beda sekali. Kalau mereka bisa cepat datang karena ontanya bagus, Halimatus Sa'diyah tak bisa datang karena ontanya onta yang lemah dan onta yang kurus. Allah yang dimuliakan, sampainya ke sana kaum perempuan tadi sudah ditawarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fata'ba, tak ada yang mau. Jadi mereka 10 itu ditawarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'bahu, tidak ada yang mau. Qulna madza asa an nasna ilaina an tasna ilaina ummuhum. Ini adalah dia hanya punya ibu. Ibu itu kira-kira dapat berikan kita apa? Dapat hargai kita dengan apa? Ya, innama narjul ma'rufa min abil walad. Kalau si anak punya ayah, kita masih berharap ada sesuatu, ada imbalan yang diberikan kepada kita. Muhammad tak ada, hanya seorang ibu. Apa yang kita harapkan daripada ibunya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ditinggalkanlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma baqiya min sawahib imra'ah illa akhadhat radhi'an ghairi. Yang 10 tadi ternyata sudah dapat anak-anak susuan yang lain. Mereka ambil anak susuannya, meninggalkan kota Mekah dan kembali ke kampung halamannya, ke Bani Sa'ad. Tinggallah cerita Halimatus Sa'diyah. Beliau jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika demikian itu beliau mengatakan kepada suaminya, falam ma lam ajid ghairahu wa ajma'na lintilaq. Kami juga mendapatkan namanya Rasulullah, tapi awalnya Halimatus Sa'diyah tidak mengambilnya. Dan kalau hendak kembali ke Bani Sa'ad, belum ada satu pun bayi susuan yang akan beliau susui. Qalat li zawji, qultu li zawji Al-Haris bin Abdul Uzza. Maka saya katakan kepada suami saya, wallahi, demi Allah, inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi laisa ma'i radhi'. Saya tidak mau pulang di tengah-tengah kaum
yang memberikan susuan ini, saya tidak ada satu pun yang akan saya susui. La antaliqna ila dzalika al-yatim fala akhaznahu. Mari kita kembali kepada anak yatim tadi. Mari kita ambillah anak yatim tersebut. Tidak tahu siapa anak yatim itu. Tidak tahu. Marilah. Tidak ada satu pun yang kita ambil susuan. Kita ambillah anak yatim yang tadi. Ya, sehingga kita kembali bersamanya. Maka suaminya ini orang baik juga. Alangkah baiknya suami yang saleh mendapatkan istri yang salihah. Dan alangkah indahnya istri yang salihah dapat suami yang saleh. Ternyata ini Halimatus Sa'diyah, istri yang salihah, dapat suami yang saleh juga. Maka suami mengatakan, la alaik an taf'ali fa'asa an yaj'alallahu lana fihi barakah. Ayo silakan ambil. Semoga Allah jadikan pada anak yatim itu suatu keberkahan. Tidak mengharapkan balasan manusiawinya, tidak mengharapkan balasan bentuk materinya. Semoga Allah menjadikan badannya suatu keberkahan, mengharapkan berkah. Kembalilah Halimatus Sa'diyah untuk mengambil seorang anak yatim itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebut fadhhabtu fa akhadhtuhu. Maka saya kembali, saya mengambil anak yatim itu. Ya, saya mengambil anak yatim itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika beliau berjalan dengan rombongannya, dengan suaminya, fa aqbala alaihi sadiyai. Saya berikan kepadanya ASI saya yang tadinya kering, yang tadinya tidak ada tetesan ASInya. Maka apa yang terjadi? Ya, maka kata beliau, fashariba hatta rawiya. Beliau minum ASInya itu sampai kenyang. Yang awalnya tidak ada kering, tapi kemudian menjadi baginda sallallahu alaihi wasallam minumnya, ya, ketika beliau masih kecilnya, sehingga beliau kenyang. Wa syariba akhuhu, demikian pula minum saudarinya sesusuan sehingga kenyang. Wa qama sahibi ila syarafna tilka fa idza innal hafil fa haliba ma syariba wa syaribat hatta rawaina. Kemudian suami saya mengambil onta tadi, ya, memeras lagi susu onta itu. Ternyata keluar dari susu onta itu susu yang banyak. Kami pun menikmatinya, keluarga kami minumnya, kenyang adanya. Heran Halimatus Sa'diyah, heran Abdul Haris bin Abdul Uzza. Dua-duanya heran, ini apa anak ini kok beda. Jadi oleh karena itu, kalau berbuat sesuatu harapkanlah keberkahannya, bukan hanya materialnya, tetapi lebih dari itu, bahwa berkah lebih sekedar manfaat yang sifatnya material itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi beliau mengatakan fabidna bi khairi lailatin. Malam itu malam yang paling indah. Malam itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling indah dengan Muhammad kecil yang Allah berikan penuh keberkahan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesan itu disampaikan oleh suaminya Abdul Harith, mengatakan, ya Halimah, wahai Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti nasamatan mubarakatan. Sungguh saya melihat engkau sudah tepat. Engkau mengambil seorang anak yang beliau sebut nasamah mubarakah, seorang anak yang berjiwa berkah. Sudah tepat kau mengambil, walau anak yatim. Kita tak mendapatkan keuntungan material, tetapi engkau, hai Halimah, sudah tepat kau ambil anak itu, yang anak itu nasamah mubarakah, berjiwa berkah. Kata suaminya, alam tara ma bidna bil lailah minal khairi wal barakah hina khazna. Tidakkah engkau merasakan malam tadi
Setelah kita mengambil anak itu, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan dan keberkahan itu terus bersamanya sehingga beliau kembali ke kampung halamannya. Onta yang kurus kering setelah menjadi suasana jadi tegar bugar, enak berjalan, sehingga sesampai ke kampung halamannya yang perempuan tadi sudah sampai, diikut lagi dengan Halimatus Sa'diyah yang mereka terkejut. Halimah, bagaimana kok cepat kali datang? Melihat ontanya yang kurus, mereka pun heran melihat keadaan suasana rombongan Halimatus Sa'diyah. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hidup ini bukan hanya yang nampak. Hidup juga sesuatu yang tidak nampak. Makan bukan hanya makanan yang terlihat, itu makanan jasmani. Tapi jangan lupa, ikutkanlah makanan jasmani bersamanya makanan rohani. Apa itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan apa yang telah kau berikan kepada kami berkah, ya Allah. Berkah. Dan ujungnya, ya Allah, lepaskan kami dari api neraka. Makanan ini yang kau berikan berkah, menguatkan kami untuk beribadah kepadamu. Lepaskan kami, ya Allah, daripada api neraka. Jadi di samping makanan jasmani, hadirkan pula makanan rohani. Itulah nilai-nilai kebahagiaan, ketenteraman dalam hidup kita, yang kita sangat mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang unik lagi adalah ketika sesampai di kampung halamannya, tentu Halimah ini ada sejumlah binatang ternak yang beliau miliki. Binatang ternak yang beliau miliki ketika sampainya Nabi SAW, kambing-kambing beliau lepas. Dan kambing-kambing itu ketika lepas, dia makan pulang dengan kenyangnya. Padahal jemaah dirahmati Allah, dikatakan wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdab minha. Tidak ada satu negeri yang paling kering kerontang itu ketimbang negeri Bani Sa'ad ini. Kering, susah rumputnya. Ini negeri Bani Sa'ad. Tapi bayangkan ketika Nabi sampai ke Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah melepaskan kambing-kambingnya. Entah bagaimana kambing itu pulang dan suasananya kambing itu kenyang. Ketika diperas susunya, banyak lagi susunya. Kata orang kampung, cobalah engkau lihat kemana Halimah Sa'diyah itu membawa kambingnya. Kok bisa kambing-kambing kita kurus, tidak ada air susunya? Kenapa kambing Halimatus Sa'diyah itu gemuk, kemudian kenyang dan banyak susunya? Maka mereka intip kemana ternaknya Halimatus Sa'diyah. Maka mereka pun ikut ternaknya Halimatus Sa'diyah itu. Ketika pulang sama-sama, Masya Allah, Allah berikan keberkahan yang berbeda. Kambing Halimah itu kenyang-kenyang. Kambing yang selebihnya kurus-kurus. Walaupun tempat gembalanya sama, tempat makannya sama, tapi berkahnya tidak sama. Makanannya boleh sama, minumannya boleh sama, keberkahannya tidak akan sama. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, itu yang paling penting dalam hidup kita, bukan hanya nikmat yang sifatnya materi, tapi lebih dari nikmat yang sifatnya rohani, yang namanya adalah keberkahan. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Halimatus Sa'diyah, fayaslahuna ma ghanami haitsu nasrah. Maka mereka membawa kambing mereka kemana kami bawa. Kamu mau bawa gede, bawa sit. Kalau kami bawa ke sana, mereka bawa juga. Ikuti kami untuk mengembala kambingnya. Kata Halimatus Sa'diyah. Fataruhu aghnamuhum jia'an ma fiha qitrah laban. Tapi waktu pulang apa anehnya? Pulanglah kambing mereka
dalam keadaan lapar, tidak ada tetesan air susunya. Wa taruhu aghdami shiba'an labanan nahlib ma syi'na. Sementara kambing-kambing waktu pulang kenyang, kita peras susunya banyak. Jadi ini juga tanda-tanda keberkahan hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi tidak ada lagi ayahnya, hadir dalam dunia ini dalam keadaan yatim. Allah mengatakan, alam najidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukankah Muhammad, kami dapatkan engkau dalam keadaan yatim, hadir dalam dunia ini, ayahnya sudah pergi sebelum beliau ada melihat wajah ayahnya. Ada orang anak yatim, tapi dia sempat lihat ayah, dia sempat lihat wajah ayahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam yatim, beliau hadir dalam dunia ini, tak sempat melihat wajah ayahnya. Maka Muhammad, wa ammal yatima fala taqhar, engkau adalah seorang anak yatim, pengalaman keyatimanmu, maka bila ada anak yatim, janganlah engkau memendanya. Maka Nabi sangat sayang kepada anak yatim, karena beliau pun dulu merasakan pengalamannya sebagai seorang anak yatim. Itulah didikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi demikian kehidupan perjalanan Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang namanya tak terlupakan dalam sejarah. Dan ketika kita bicara sirah nabawiyah tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi kata beliau, ya demikianlah, falam yazalullahu, ya demikian Allah Subhanahu wa taala yurina al-barakatah, Allah menampakkan kepada kami satu berkah dengan berkah-berkah yang lain. Allah nampakkan satu persatu keberkahan yang sebenarnya kadang-kadang tidak logis dalam pikiran kita. Bayangkan tempat gembala yang sama, tapi hasil gembalaannya kok berbeda. Ini Allah nampakkan. Linata'arrafaha hatta balagha sanatain, agar kami bisa memakluminya, agar kami bisa memahaminya, agar kami bisa mensyukurinya. Sehingga genaplah 2 tahun. Genaplah 2 tahun beliau menyusui baginda sallallahu alaihi wasallam dengan segala kelebihan-kelebihan, dengan segala keberkahan-keberkahan. Ya fakana yashubbu shababan la tusbih al-ghilman. Nabi berkembang, tumbuh, tapi tidak sama dengan anak-anak yang lain. Tumbuh berkembang, tumbuh fisiknya, berkembang kualitas kemanusiaannya, tapi tak sama dengan anak-anak yang lain. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, betapa penting. Memang kalau manusia itu ketika dia masih usia belia itu yang dominan tumbuhnya, kan begitu? Tumbuh badannya. Tapi juga berkembang kualitas akalnya, budi pekertinya. Alangkah indahnya kalau seorang anak tumbuh badannya, berkembang juga kualitas akal pikirannya, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 tahun ini beliau melihat keunikan-keunikan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah genap 2 tahun, maka beliau bawa kembali kepada ibunya Aminah. Beliau bawa kembali kepada Aminah.
Faqadimnahu bihi ala ummihi, kami bawa Muhammad kepada ibunya. Wa nahnu adhan syai'an mimma ra'aynahu fihi minal barakah, kami telah merasakan keberkahan bersama Muhammad yang nantinya adalah diangkat oleh Allah sebagai rasulnya. Falamma ra'athu ummu qultu laha, ketika melihat wajah mamanya senang bahagia, maka rupanya Halimatus Sa'diyah kepingin bawa kembali Nabi bersamanya. Ingin bawa kembali Nabi bersamanya. Kesannya, rasa-rasanya belum puas beliau untuk menyerahkan Nabi kepada ibunya. Beliau ingin bawa kembali untuk bersamanya. Jadi itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau kepada ibunya, da'ina narji' bibnina hadis sanah al-ukhra. Ayo, biarkanlah kami bawa lagi si anak ini dengan anak kami setahun lagi. Fa inna nakhsha alaihi wabah Makkah, kami khawatir ada wabah yang menimpa kota Makkah. Fa wallahi ma zilna biha hatta qalat na'am. Kami menunggu jawaban mamanya. Apa boleh, apa tidak. Menunggu. Akhirnya Aminah mengatakan boleh. Bayangkan. Jadi jemaah rahmatullah, anak seperti yang Muhammad kecil ini nantinya menjadi orang yang didambakan oleh orang lain. Sekali berinteraksi dengan Nabi SAW, berkali-kali rindu kepadanya. Ada juga sekali berinteraksi, besok enggak ketemu lagi. Hangkemah. Jadi bayangkan orang yang berbudi pekerti yang baik, orang yang akhlaknya bagus, sekali kita bersentuhan dengannya, berkali-kali kita akan rindu kepadanya. Jadi ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan kita ini tidak dilihat kepada harta kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat kepada penampilan dan hartamu, tapi Allah lihat kepada kepada hati dan amalmu. Jadi ketika Allah cinta kepada kita, maka kecintaan itu Allah masukkan ke dalam dada manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang kisah Halimatus Sa'diyah ini, yang pada intinya beberapa hikmah yang kita ambil, bahwa hidup ini bukan hanya materi, tapi hidup ini juga rohani. Hidup ini bukan hanya zat yang nampak, hidup ini sesuatu juga yang tidak nampak. Kebahagiaan itu tak bisa kita baca dengan mata, tapi dapat kita rasa dengan hati sanubari kita. Maka oleh karena itu penting kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting kita berdoa dalam setiap kegiatan kita, menyebut nama Allah kapan dan di mana saja, agar kehidupan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi tak semua orang bisa menikmatinya. Nikmatnya banyak, tapi pada mulutnya Pak BO sagai. Sedikit saja. Tidak bisa menikmati. Jadi oleh karena itu, semoga nikmat yang Allah berikan kita bisa kita nikmati, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, semoga nikmat pula Allah berikan sebagai keberkahan, yang dengan nikmat itu semakin tinggi nilai ketaatan kita kepada Allah. Semakin Allah tambah nikmat itu, semakin dekat pula dengan zat pemberi nikmat. Maka oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Allah nampakkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepadanya, hingga puncaknya beliau dapat memahami bahasa semut. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku.
dianugerahkan kepada. Untuk apa? Allah hendak menguji saya. Apakah dengan bertambah nikmat saya menjadi orang yang bertambah syukur, atau sebaliknya bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang semakin syukur kepada Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi belum banyak syukur kita kepadanya. Jadi oleh karena itu marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tak pernah berhenti kepada kita. Nikmat kita bisa bernafas, nikmat jantung kita berdetak, nikmat menikmati berbagai macam yang Allah berikan kepada kita, dan selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.